Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Iketut Sutama, guru matematika di SMA Negeri 1 Manggis, Bali. Sebelum memulai suatu pembelajaran, tentunya kita perlu mengenali tipe belajar dan kemampuan awal anak didik kita, agar kita bisa menghubungkan antara pengetahuan awal mereka dengan pengetahuan yang akan kita ajarkan. Pemberian asesmen diagnostik sangat penting agar kita mampu membelajarkan mereka dengan kondisi dan karakteristik yang mereka miliki. Nah, dalam hal ini saya mengembangkan dua asesmen diagnostik, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif saya berikan dalam dua jenis instrumen, yaitu soal objek dalam bentuk kuisis dan soal uraian berupa menggambar bangun ruang. Hasil asesmen di kuisis dijadikan dasar dalam membentuk kelompok, agar kelompok belajar yang terbentuk benar-benar beragam dari segi kemampuan kognitif mereka. Dan asesmen diagnostik non-kognitif saya berikan untuk mengenali tipe gaya belajar mereka. Nah, ternyata mereka memiliki beraneka ragam gaya belajar. Ada yang tipe auditori, tipe visual, dan juga tipe kinestetik. Nah, dari hasil ini, saya merasa perlu mengembangkan bahan atau media belajar yang mampu menjembatani mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam hal ini, saya melakukan dua diferensiasi dalam pembelajaran, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Nah, media yang saya kembangkan, saya kumpulkan dalam suatu web terintegrasi yang saya kembangkan dengan bantuan akun belajar.id. Untuk siswa dengan gaya belajar auditori, saya siapkan media berupa podcast. Di sana mereka bisa mendengar materi seputar dimensi 3. Nah, untuk siswa yang tipe visual, saya mengembangkan media dalam bentuk video pembelajaran, di mana mereka dapat menyimak video ini, namun tidak bisa men-skip video. Dan di bagian pertengahan video, saya sisipkan sekitar 7 pertanyaan untuk menguji mereka kepemahaman dan keseriusan mereka dalam menyimak video tersebut. Nah, hasilnya akan terkumpul di akun saya secara otomatis yang menggambarkan hasil yang diperoleh oleh anak didik. Nah, selain itu saya juga mengembangkan bahan belajar dalam bentuk modul dan dalam bentuk komik yang bisa digunakan untuk mereka yang suka membaca. Nah, ini dapat dibaca secara online pada web tersebut ataupun di-download ya dalam bentuk PDF. Nah, bagi mereka yang memerlukan printout juga saya sediakan printoutnya. Nah, kemudian untuk anak yang tipe belajar kinestetik, saya siapkan media belajar berupa lab worksheet. Nah, di mana pada media tersebut mereka bisa belajar dengan menggambar, kemudian drag and drop, serta memilih atau mengklik jawaban yang benar. Nah, selain itu untuk mereka, saya juga menyiapkan dua game, yaitu game pesawat dimensi 3 dan game labirin dimensi 3. Pada game pesawat akan ada pertanyaan dan mereka bertugas menabrakkan pesawat pada awan yang memuat jawaban yang benar, dan mereka hanya mempunyai kesempatan 3 kali saja. Demikian juga pada game labirin, anak didik mengarahkan orang yang ada pada labirin untuk menuju kamar yang bersih jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Namun jika menabrak monster maka nyawanya akan hilang. Nah, di mana mereka hanya mempunyai 3 kesempatan atau 3 nyawa saja dalam sekali bermain. Oke, masuk. Oke. Nah, ternyata melalui game ini, anak didik sangat antusias sekali dalam belajar. Belajar sambil bermain. Dan mereka sangat senang sekali melakukan hal tersebut. Jadi keseriusan dalam belajar matematika bisa teratasi. Nah, selanjutnya dari asesmen menggambar bangun ruang, ternyata diperoleh fakta bahwa kemampuan awal mereka dalam menggambar bangun ruang sangat kurang sekali. Nah, untuk ini saya mempunyai solusi ide, yaitu dengan membuat media yang melatih mereka untuk menggambar bangun ruang. Nah, saya ajak anak didik untuk memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitarnya, yaitu berupa pipet plastik dan kardus bekas.
Pipet bekas digunakan untuk membuat rangka bangun ruang, sedangkan kardus bekas digunakan untuk membuat media gambarnya. Mereka bekerja pada kelompok yang sudah dibentuk tadi dari hasil asesmen sebelumnya. Dan ternyata berbagai anak dengan tipe belajar berbeda bisa saja berkumpul pada kelompok yang sama. Namun ternyata hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk bekerja dalam tim. Bahkan mereka saling berkolaborasi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tipe auditori mendengarkan penjelasan saya dan membantu mengarahkan temannya. Tipe visual menonton video YouTube tentang membuat rangka bangun ruang dari pipet tanpa menggunakan lem dan mengarahkan anak didik tipe kinestetik untuk bekerja dalam mengembangkan rangka bangun ruang. Nah, dalam hal ini saya melakukan diferensiasi produk, di mana saya membebaskan kelompok tersebut untuk membuat bangun ruang yang mereka inginkan. Kita mau buat apa ini? Ini keempat buat bungkus lah. Nah, ini ya, ukur dulu ya. Ini buat beragam bentuk yang mereka buat. Ada yang membentuk kubus 5 segi 4 dan juga 5 segi 3 dengan berbagai ukuran sesuai dengan keinginan mereka. Kelompok juga membuat media gambar dari kardus bekas dan plastik mika sebagai media gambarnya sesuai dengan bentuk dan ekspresi yang mereka inginkan. Nah, dalam hal ini mereka terlatih untuk dapat menghargai teman dalam tim dan saling berkolaborasi. Bangun ruang 3 dimensi yang sudah mereka buat tadi, selanjutnya mereka gambar pada media dari kardus tadi, sehingga menjadi bentuk 2 dimensi. Nah, hal ini melatih keterampilan mereka menggambar bangun ruang 3 dimensi menjadi bangun ruang 2 dimensi, baik itu pada kertas ataupun pada papan nantinya. Nah, pada bagian akhir sesi presentasi, mereka menyampaikan laporan produk yang sudah dibuat dan belajar menggambar bangun ruang tanpa bantuan media lagi. Buat bangun ruang 5 segi 3 dengan bahan dasar pipet dengan panjang tusuk 12 cm. Kami juga sudah bisa mengubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan alat bantuan pengubah dimensi yang terbuat dari kardus yang sudah kita buat. Kami juga sudah bisa menggambar bangun luas 5 segi 3 tanpa bantuan alat. Baik, seperti gambar ini yang bisa kami buat yang berbentuk 5 segi 3. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, sebagai bahan evaluasi, saya memberikan tes uraian untuk menguji keterampilan mereka dalam menggambar bangun ruang serta menyelesaikan persoalan berkaitan dengan materi dimensi 3. Demikianlah proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu berproses untuk kemajuan anak didik kita.